Emi? Silakan Mbak Emi. Mbak Emi mulai dulu. Oke. Mbak Emi mulai, belum mic-nya belum Mbak Emi. Mbak Emi, sebentar saya buka dulu mood-nya. Itu situ ada. Di kopinya nggak kopi. Nah, Mbak Emi, monggo Mbak Emi. Ada. Silakan Mbak Emi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muliakan Allah, terima kasih, alhamdulillah. Kesempatan kali ini Allah perkenankan kita bertemu kembali walaupun melalui Zoom. Lebih apa ya? Di jarak tapi bersama. Ya, kita kajian kedua yang alhamdulillah hari ya kamu ya. Insya Allah kedepannya akan mulai lancar. Meskipun masih ada nanti PSBB dan lain sebagainya, tapi kita akan berusaha untuk tetap melakukan seperti ini. Sehingga kita tidak terputus karena corona. Tapi tetap berlanjut. Nah, mudah-mudahan nextnya kita bisa bertemu muka. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada Mbak Ari, bagaimana langsung Pak Mul yang akan silakan Pak Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu menyempatkan diri bergabung di Zoom meeting kita hari ini untuk yang kedua. Tema bahasan kajian kita untuk yang kedua adalah nikmat hutang dunia, pembawa bencana akhiratmu. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Pak Mul. Untuk memulai kajian ini, yang pertama kami dengan hormat meminta Pak Ali untuk membaca doa pembuka dulu seperti biasa, supaya kita dilancarkan semuanya dan teman-teman kita bisa bergabung. Waktu kami persilakan Pak Ali, monggo Pak Ali. Doa pembuka makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi. Mood-nya belum. Mood-nya videonya belum. Nah. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Ustadz Mulyadi Sasmita beserta para alumni haji angkatan 27 Yayasan Bani Saleh. Semoga saja Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, ketabahan sehingga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baiklah, kita mulai taklim pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dilanjut, Bu Ari, monggo. Singkat jelas ya. Ternyata doa pembukanya untuk yang kedua singkat sekali. Oke, karena kita sudah doa terakhir menutup. Karena sudah 15 menit berlalu, waktu saya berikan kepada Pak Mul untuk sekedar info dulu. Nanti untuk pertanyaan, apabila nanti ada pertanyaan, boleh secara chat, langsung di everyone atau chat langsung ke Mbak Emi atau ke saya boleh, Kak Ari. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Mul. Nanti Pak Mul boleh memilih 2 atau 3 pertanyaan yang terbaik. Nanti kita akan kasih hadiah waktu kita ketemu. Oke? Ada itu doormas nih. Kita dapat masker dari sponsornya dari Rumah Putri untuk yang pertama. Saya sediakan 3 masker. Nah, waktu kami persilakan kepada Pak Mul, monggo silakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun dengan virtual Zoom ini. Ya, ini yang kedua.
Mudah-mudahan sekali lagi silaturahim yang kedua ini membawa umur kita bertambah berkah dan bertambah rezeki kita. Nah, tema yang kita bahas pada siang hari ini tentang hutang. Berdasarkan survei bahwa yang hobi atau yang sering hutang itu adalah ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Ya, Pak Edi, betul nggak Pak Edi? Ya, jadi yang sering ngutang itu bapak-bapak atau ibu-ibu, bukan bapak-bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mukhlis baru muncul. Nah, baik Bapak sekalian, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya ini paling panjang ya di dalam Al-Quran, yaitu 282 tentang hutang. Ini menunjukkan betapa hutang itu mendapat perhatian yang luar biasa, sampai ayat tentang hutang itu satu lembar tersendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza dayantum bidaini ila azalim musamma faktubuh. Nah, ini ayat yang menyangkut tentang hutang. Nah, bagaimana hukum hutang itu sendiri? Ya, kalau melihat hukum fikihnya, hukumnya adalah jaiz, artinya boleh. Ya, jadi hutang itu boleh. Tetapi hutang itu, ya, kalau memang sangat terdesak, ya, untuk kebutuhan sehari-hari boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain, nah ini ada mengatakan, ya lebih baik tidak berhutang. Nah, dari tema yang ada ini, betapa hutang itu sangat memberatkan ketika di akhirat nanti jika kita mampu berhutang tapi tidak mampu membayar hutangnya. Nah, jadi bahkan Nabi SAW ketika ada orang yang meninggal dunia, sampai-sampai Nabi mengatakan apakah jenazah ini punya hutang? Masih ya? Halo, kedengaran? Halo, suara? Kedengaran? Kedengeran. Oh, iya, soalnya suaranya mati. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan ya pada seseorang yang meninggal dunia apabila masih punya hutang, ya Nabi mengatakan siapa yang akan membayarnya. Jadi Nabi pernah tidak menyolatkan jenazah yang punya hutang. Jadi ketika ada jenazah datang, apakah dia punya hutang? Apakah ada yang menjamin? Iya, ada keluarga kami yang menjamin. Maka Nabi mau menyolatkannya. Suatu ketika ada jamaah yang memang jenazah datang itu, kemudian minta kepada Nabi untuk menyolatkan, tetapi tidak ada pada satu jaminan orang yang akan membayarnya, maka Nabi mempersilakan para sahabat untuk menyolatkannya, tapi Nabi sendiri tidak menyolatkan jenazah tersebut karena masih punya hutang. Nah, kemudian, hutang juga menjadi berat jika memang tidak sempat dibayarkan. Ya. Maka nanti akan menjadi penghalang dia. Catatan amal-amal, ya, ketika itu tidak sampai kepada Allah, dikatakan mudzabdabuna bainas sama wal ar. Jadi melayang seperti di antara langit dan bumi. Ya. Makanya orang yang mati syahid sekalipun, bahkan sampai 3 kali dia mati syahid, maka belum dapat menghantarkan dirinya masuk surga kalau belum dibayarkan hutangnya. Jadi subhanallah nih, hutang itu berdampak yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak tahu, orang yang mati syahid itu jaminan untuk masuk ke surga. Akan tetapi ketika yang mati syahid itu masih dia memiliki hutang, belum sempat dibayarkan, maka itu akan menghalangi dia masuk ke dalam surga sebelum dibayarkan hutangnya. Nah, yang ketiga adalah hutang
disebutkan juga bahwa hutang itu malamnya membawa kegelisahan. Ya, kemudian siang hari membawa kehinaan. Orang kalau punya hutang susah tidur. Ya, mikirin nih hutang bagaimana. Kemudian siang harinya ya, ada yang menagih, itu malah membawa kehinaan. Ya, tetangga mungkin yang nggak tahu kita punya hutang, tiba-tiba ada yang nagih marah-marah. Nah itu. Jadi beratnya hutang, ya, bila memang kita tidak membayarnya akan menjadi tuntutan nanti. Maka di dalam hadis yang saya share itu, ketika seseorang yang meninggal dunia, maka nanti di akhirat, ya, dia akan ditagih, ya, terhadap hutangnya, dan di akhirat tidak ada dirham dan tidak ada, katakanlah, alat pembayaran, maka sebagai gantinya adalah dengan amal kita. Jadi ketika kita punya amal soleh, ya, maka amal soleh kita dibayarkan sebagai hutang kita, ya. Kalau ternyata kita amal solehnya sudah nggak punya, maka katakanlah dosa-dosa yang menghutangkan kemudian diberikan kepada kita. Maka disitulah beratnya orang yang berhutang jika dia tidak bisa membayar. Nah, oleh karena itu, ya, nikmatnya hidup itu, ya, kalau nggak punya hutang, itu nikmat. Jadi punya hutang, punya ini, punya itu, tapi semuanya boleh ngutang. Mobil bagus, utang. Rumah bagus, utang. Ya, semuanya boleh hutang. Sehingga dia mengatakan, ya udah hutanglah. Kalau pengen berkembang, ya hutang. Kalau nggak hutang, nggak berkembang. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita semua, ya. Kalau bisa kita menghindari betul, ya. Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa, asalkan ada kemampuan kita, keseriusan kita untuk berhutang. Nabi juga pernah berhutang kepada orang Yahudi, ya. 500 dirham, kemudian dijaminkan oleh Nabi apa? Baju perang Nabi. Artinya memang hutang itu boleh. Ya, selagi ada kemampuan kita, kesanggupan kita untuk membayar hutang itu. Tetapi jangan menjadi tadi. Setelah ini kadang orang hobi, ya. Ini kira-kira bulan ini sudah habis cicilan mobil, kira-kira udah mau merencanakan hutang lagi nih. Ganti mobil ini sudah habis. 3 bulan lagi mobil selesai, ganti mobil ini. Ya. Jadi karena sudah hobi, ya, dengan hutang. Nah, jadi karena ini ancamannya amat besar, mempertaruhkan diri kita nanti di hari kiamat, sehingga menghalangi kita sehebat apapun amal kita, ya. Ketika nanti kita di hari kiamat akan diperhitungkan, ya. Tadi sampai orang yang mati syahid sekalipun, orang yang mati syahid itu kan jelas-jelas, ya, jaminannya Allah dia masuk surga, tapi ternyata dia masih memiliki hutang, ya, bahkan sampai 3 kali dia dimatikan, mati syahid lagi, itu belum bisa amalnya diterima oleh Allah. Antara langit dan bumi masih bergantung. Nah, sehingga jangan kita melihat enaknya saja di dunia, itu enak yang sementara saja, enak yang semu, tapi tadi, ya, bagaimana nanti di akhirat dampaknya, itu akan membawa malapetaka kita. Ya, jadi hutang itu membawa kegelisahan di malam hari dan hutang membawa kehinaan di siang harinya. Nah, saya rasa untuk sekedar pengantar itu nanti mungkin kalau Pak Ali Gozi ingin melanjutkan, atau nanti dari bapak-bapak ingin ada yang diskusikan, ya. Karena kemarin sebetulnya kita ingin menyampaikan materi tentang kurban. Karena kita sudah mendekati Idul Kurban, ya. Kira-kira bagaimana nih kurban kita? Jangan sampai Bapak Ibu dapat ancaman juga tentang orang yang tidak mau berkurban sementara dia mampu. Kata Nabi, jangan kau dekati musolahku, artinya tempat salatku. Ya. Nah, ini karena kemarin ada permintaan tolong disinggung-singgung tentang hutang,
bagaimana hukumnya hutang dan bagaimana ancaman orang yang tidak berbayar hutang. Nah itu seperti itu mungkin ya. Jadi kalau kita punya hutang, hendaklah kita mencatatnya. Itu yang tadi dalam Quran surat 2 ayat 282 ya. Silakan, Pak, ada tambahan? Ini saya mau by house. Apa ya? Langsung. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi Ustadz Mulyadi telah menyampaikan hutang jenis materi. Ada dalam Islam itu ada 2 jenis hutang sebenarnya. Yang pertama adalah hutang materi, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mulyadi bagaimana bahayanya hutang materi. Maka bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mau menyolati orang yang meninggal tapi dalam kondisi hutang dan tidak bisa membayar hutang, baik itu ahli warisnya ataupun yang lain. Itu Rasulullah tidak mau menyolati meskipun mempersilahkan para sahabatnya untuk menyolatinya. Ada yang kedua adalah hutang non materi. Hutang non materi ini berbahaya juga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Istilah bangkrut itu berarti kan ada hutang secara non materi. Bangkrut. Nah, siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, kelak di akhirat, kemudian ia banyak ibadahnya, hajinya bawa, sholatnya bawa, puasanya membawa, sedekahnya banyak, tetapi ketika mau melangkah ke surga, maka ada orang yang instruksi kepada Allah. Ya Allah, dia pernah mencaciku ya Allah. Maka karena telah mencaci itulah pahala orang yang tadinya yakin masuk surga, diambillah pahalanya, kemudian diberikan orang kepada yang pernah dicacinya. Kemudian mau melangkah lagi, ada orang yang angkat tangan lagi kepada Allah, ya Allah, dia pernah menghinaku ya Allah. Maka diambil lagi kebaikannya, diberikan kepada sampai habis. Sampai habis kebaikan-kebaikan hajinya, pahala hajinya habis, pahala puasanya habis, pahala sholatnya habis, pahala kebaikan-kebaikan yang habis, tetapi ternyata masih ada orang yang angkat tangan lagi kepada Allah karena ada orang yang pernah disakitinya. Karena sudah tidak ada lagi yang akan dibayar di akhirat, maka akhirnya Allah mengambil keburukan orang yang pernah disakitinya itu dan diberikan kepada orang yang tadi ibadahnya bagus. Maka faturihat ilan nar, maka sebab itulah dia akhirnya dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita di samping kita hati-hati dalam hutang secara materi, juga kita berhati-hati juga dalam hal ucapan kita, tingkah laku kita, jangan sampai berhutang secara non materi kepada orang lain. Bahkan ada namanya Syurah Al-Qadhi. Syurah Al-Qadhi mengatakan bahaya yang paling besar itu adalah ketika seseorang itu sakit, ya kan, dalam hal agama, yaitu tidak bisa menjaga agamanya sehingga menyakiti orang lain. Maka itulah yang berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja barangkali pengantarnya. Insya Allah nanti Ustadz Mulyadi yang akan memberikan jawaban tentang tanya jawab yang akan dilaksanakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sininya nggak dengar dia? Sininya nggak dengar. Ya, harus dengar. Oke. Pak Mul berarti sudah bisa tanya jawab nggih? Enggak. Oke.
Pak Mul, ini kita ada Pak Mul atau Pak Ali ya? Mungkin bisa pulang juga. Ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah apabila terjadi akad hutang untuk usaha dan tertera bagi hasil yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang. Nah, pertanyaannya adalah transaksi ini termasuk haram atau tidak? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua adalah bila pemberi pinjaman meninggal dunia, tanggung jawab penghutang ini bagaimana? Sementara mungkin yang lainnya tidak tahu kalau dia hutang seperti apa. Terus kemudian yang ketiga adalah yang pertama tadi belum Bu. Yang pertama belum Bu. Apa pertama? Oke, yang pertama adalah apabila terjadi akad hutang, terus kemudian ada bagi hasil, tertera bagi hasil, pertanyaannya adalah ini haram apa enggak? Jadi sudah ada akadnya, sudah disetujui dua-duanya bahwa ada bagi hasil. Karena kan takutnya rancu dengan bunga atau riba atau yang lain. Tapi di situ terteranya adalah bagi hasil atau mudharabah. Ya, siap. Lanjut. Terus yang kedua adalah bila pemberi pinjaman meninggal dunia, tanggung jawab pemberi hutang ini, penghutang ini bagaimana? Apabila dia tidak berniat baik, ya dia sengaja untuk tidak memberitahu ahli waris dari keluarganya bahwa dia berhutang, ini bagaimana kelanjutannya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah apabila orang yang berhutang ternyata yang meninggal dunia, terus tidak ada ahli waris yang bertanggung jawab, ini kelanjutannya terus seperti apa? Itu aja Pak Ustadz. Monggo silakan dijawab dulu atau mau dikumpulkan? Ya, dia ada 3. Oke, berarti dijawab dulu langsung ya. Jawab dulu deh ya. Oke. Jadi silakan, Pak. Yang pertama tentang akad hutang bagi hasil ya atau mudharabah. Ini bagaimana ya? Hukumnya haram apa tidak, tergantung Bu. Haramnya tergantung apa modal yang dipakai buat apaan. Kalau modalnya modal yang halal, ya nggak ada masalah, sah-sah aja. Apa jelas pembagiannya berapa, 60 atau 40% ya. Yang penting kalau sudah diakadkan, ya tinggal dilaksanakan pembagiannya bagaimana sesuai dengan akad. Ya, jadi tergantung ini usahanya usaha apa. Kalau memang usahanya usaha yang halal, ya nggak ada masalah. Ya, sesuai yang diakadkan saja pembagiannya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau tadi yang pemberi hutangnya ternyata meninggal? Bagaimana hutang? Apakah bebas? Asik nih, orang sudah meninggal. Ya, tentunya ada ahli waris yang berhak. Ya, sementara mungkin tadi yang punya hutang tidak memberikan bahwa dirinya punya hutang kepada almarhum tersebut. Nah, maka sebagai muslim mukmin yang baik, tentunya kita ini adalah kewajiban kita untuk membayar hutang. Karena tadi ancaman tadi, ya. Nah, kita sampaikan bahwa kita, makanya kan ketika ada orang yang meninggal dunia sebelum disolatkan, umumnya jadi kebiasaan di masyarakat kita, jika jenazah ini punya hutang piutang, nanti bisa langsung menghubungi keluarga, kan begitu. Nah, artinya bisa ahli warisnya nanti atau yang lainnya. Intinya ibu dengan meninggalnya orang tersebut yang menghutangkan bukan berarti selesai juga, ya, tetap itu kewajiban kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau memang tidak ada yang menanggung? Nah, itulah yang berat, ya, sehingga Nabi sendiri ya langsung ya tidak mau menyolatkan, tetapi karena ini fardu kifayah, akhirnya sahabat diminta untuk menyolatkan, tapi Nabi tidak. Ini menandakan betapa Nabi serius dalam hal ini. Ya, kalau memang sudah seperti itu, kalau memang ada masyarakat kaum muslimin yang menjamin sebagai sedekah, itu luar biasa. Ya, makanya ada Bu kisah bahwa seorang ketika itu akan masuk neraka, ya, tetapi dia bisa tidak masuk neraka, ditanya oleh malaikat, kira-kira kamu punya amalan apa yang kira-kira bisa menutupi kesalahanmu dan dosamu ini? Akhirnya punya amalan apa? Ingat-ingat dia punya seorang karyawan penagih hutang, tapi ketika dia menagih hutang,
kemudian dia belum bisa bayar, yang ditagih, laporan kepada bosnya bahwa dia tidak sempat membayar, akhirnya dibebaskan, ya, itu bagian sedekah dia, sehingga tadi yang dia harusnya masuk neraka karena tadi, ya, pemberian dia kepada katakanlah orang yang punya hutang, kemudian dibebaskan hutangnya, akhirnya dia bisa diselamatkan dari ancaman neraka masuk ke dalam surga. Nah, artinya ini ancaman berat saja, ya, artinya jangan sampai tadi kita mati meninggalkan hutang yang belum bisa ada penanggungnya. Kalau orang tua kita meninggal dunia, kita anaknya, ya, yang akan bertanggung jawab pada itu. Nah, bagaimana cara pembagian dan sebagainya? Ya, kalau memang dia punya harta waris, ya, diambil dari situ. Hutang-hutangnya dulu, ya, kemudian nanti ada wasiatnya, pengurusan jenazahnya, baru dibagikan warisnya. Ya. Artinya, persoalannya kalau dia tidak meninggalkan harta waris, kalau tidak ada lagi yang menjamin, bagaimana? Nah, tadi kalau memang ada kumpulan orang mukmin yang ingin bersedekah, nah itu bagus. Tapi inilah resiko dia, ya. Cuman kalau kita punya hutang, lalu kita tidak bisa untuk membayarnya, sampaikan, jangan lari, ya. Jadi sampaikan, mohon maaf Bapak, sekiranya saya bulan ini harus membayar hutang ke Bapak, tapi dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa untuk membayar, maka mohon ditangguhkan Pak, untuk bulan ini saya belum bisa, mungkin insya Allah nanti. Nah, boleh itu. Nah, kalau memang tidak juga bisa, ya makanya itulah sedekah yang luar biasa untuk membebaskan. Udahlah Ibu, Bapak, nggak usah mikirin hutang. Sekarang saya bebaskan. Nah, ini ternyata menjadi amal soleh yang tadi seseorang itu sudah hampir ke jurang neraka karena dia membebaskan saudaranya dari lilitan hutang, dibebaskan, akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, sementara jawaban singkat seperti itu, Ibu Ari, bisa yang lain? Atau komentarin balik? Ustadz, ini ada yang urutan kedua di pertanyaan dari Mbak Esti. Mbak Esti, monggo silakan Mbak Esti. Moodnya dihidupin dulu. Mbak Esti. Moodnya Bu Nurul dihidupkan. Moodnya. Ya, baik. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan kepada penyelenggara dari BNI dan Mbak Arinurul yang sudah memberikan kesempatan kita semua untuk menambah ilmu dari Pak Ustadz yang paling terkenal di HBS, pasti artis yang paling terkenal ya Pak Haji Mulsa, Pak Haji Ali. Baik, intervensi sebentar. Ya Pak, mohon maaf batin buat semua Pak Haji yang ada di yang sekarang mengikuti kajian sekarang ini. Sangat menarik memang materi tentang hutang ini, karena sepertinya hampir setiap keluarga kecil apapun itu punya hutang. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Hutang ini kan boleh dibilang di negara, hampir di berbagai negara itu kan ada ribanya ya Pak. Ada kalau katakanlah bank Islam sekalipun, bank syariah sekalipun, walaupun katakanlah dia namanya bagi hasil atau mudharabah atau manfaat atau interest atau manfaat, itu kata-kata lain yang sebenarnya memang kata-kata yang memang sebenarnya itu mengandung unsur ribanya juga gitu. Apapun itu. Nah, setahu saya yang pernah saya ikuti juga kajian tentang hutang yang sangat berkaitan dengan riba, ini kan tetap membuat gelisah kita juga sebagai kreditor. Sehingga tentu ini menjadi hal yang cukup serius bagi kita yang suatu saat akan dipanggil sama Allah, tentu harus berusaha keras untuk terbebas dari hutang,
ketika usia-usia yang katakanlah ya seumur-umur kita ini kan berusaha keras untuk tidak lagi punya hutang begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tipsnya kalau kita memang mempunyai kebutuhan yang cukup besar, makin tua sebenarnya harusnya makin berkurang Pak ya, tapi makin tua ternyata makin besar, apalagi anak-anak sudah menjelang mau menikah, kebutuhan kuliah atau apapun itu, yang namanya orang tua berusaha keras untuk memperjuangkan anak-anak bisa fight, untuk bisa menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja ataupun pernikahan dan seterusnya. Nah, bagaimana kira-kira hal ini bisa kita lalui dengan aman, nyaman, tentram begitu Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua, kita pernah membaca ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa jika kalian berhutang, koreksinya ya Pak Ustadz, saya pernah baca itu dalam hadis, jika kalian berhutang lalu kemudian kalian meninggal, maka ketika kita sudah meminta ampun atas dosa-dosa kita, termasuk dosa atas hutang kita, maka akan dibayar oleh kebaikan-kebaikan kita. Nah, mendengar tadi Pak Ustadz Ali menyampaikan bisa jadi hutang kita tidak terbayar karena perilaku kita. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat berkaitan erat. Pak Ustadz Ali mungkin nanti bisa menambahkan, nah kebaikan-kebaikan seperti apakah yang bisa menutup hutang kita jika memang perilaku kita itu tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Ali bahwa bisa jadi malah tekor apa yang kita miliki untuk kebaikan-kebaikan kita lalu untuk membayar hutang kita ternyata tekor karena apa? Perilaku, karakter atau mungkin tata bahasa kita yang kurang tata krama, kurang sopan santun, sehingga justru akan membuat kita tuh jadi tekor, tidak bisa membayar hutang-hutang kita saat kita sudah meninggal. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak sampai itu terjadi pada kita semua gitu. Saya pikir perlu penjelasan juga antara perilaku manakah yang dapat membayar hutang-hutang kita sehingga tidak sampai tekor. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya untuk Monggo silakan dijawab Pak Mul. Mbak Esti, saya mute ya Mbak Esti ya. Pak Ali ini. Halo, Pak Mul. Halo Pak Mul. Ali belum di suaranya, belum di ini. Ya ini ke timur. Ya udah. Oke, sudah. Udah belum? Oke. Udah, ya. Monggo silakan dijawab. Mungkin Bu Hajah itu negeri separuh kali ya. Yang namanya hutang itu ada dua. Yang pertama hutang materi, yaitu hutang berupa duit, hutang berupa benda, barang, dan sebagainya. Itu hutang materi kepada orang lain. Yang kedua ada hutang non materi kepada orang lain, gitu loh. Hutang non materi itu kita hibah, kita nyakitin, kita berusil dan lain sebagainya kepada orang lain. Itu hutang non materi. Hutang materi tadi sudah Ustaz Mulya disampaikan tentang bagaimana bahaya hutang materi, hutang duit, hutang dan lain sebagainya. Ada hutang non materi. Hutang non materi itu seumpamanya kita menggunjing orang lain. Maka meskipun kita amalnya banyak, nanti di akhirat karena kita telah menggunjing orang lain, maka orang itu akan minta kepada kita. Kebaikan kita akan diambil oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa itu nanti di akhirat. Ketika kita pernah menyakiti karena tutur kata kita kepada orang lain, gitu kan, maka nanti di akhirat orang itu akan
protes kepada Allah, ya Allah dia pernah menghina saya, maka dari itu kebaikan kita diambil diberi kepadanya sampai habis. Namanya kalau di dalam hadis namanya al-muflis, orang yang bangkrut, bukan muflis, bukan. Nah, muflis pakai fa, gitu kan? Nah, bukan saya Pak. Ya, maksudnya begitu. Hah? Bukan saya kan? Jadi Muslim. Abu Musleh, bukan Musleh. Tapi muflis. Nah, itu orang yang bangkrut. Muflis pakai MUF. Nah, Pak Muflis. Jadi orang muflis itulah nanti ya'ti yaumal qiyamah, gitu kan? Dia datang pada hari kiamat bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi wa shadaqatihi. Semuanya dibawa. Tetapi karena ada orang yang pernah dizalimi, pernah ada yang disakiti, pernah ada yang dicaci maki, meskipun orang itu saudaranya, pernah dihina dan lain sebagainya, maka itu semuanya kebaikan kita akan diambil oleh Allah, diberikan kepadanya. Itulah maksudnya WST itu ada hutang non materi, gitu ya. Ada juga hutang namanya hutang materi kepada Allah sebenarnya. Hutang materi kepada Allah itu adalah ketika kita tidak zakat, itu hutang materi kepada Allah. Kalau itu kepada Allah kita bisa bertaubat, istighfar, ma'afi sayyi'at hasanah dan tamubah, berbuat baik untuk menutupi kekurangan kita, insya Allah Allah akan mengampuni. Tetapi yang terkadang kita lengah itu hutang kepada orang lain, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah hutang materi itu bagi mereka yang akhir hayatnya belum bisa membayar. Tetapi kalau ada orang yang Bu Ali tadi ya, kalau ada orang yang bersedia meskipun bukan walinya, bersedia menanggung hutangnya, maka itu sudah dianggap tidak punya hutang lagi bagi jenazah. Karena memang yang namanya jenazah itu, mayit itu nafsu itu mu'allaqah bidainihi. Yang namanya jiwa itu menggantung sebab dari hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi. Kalau tidak dilunasi, maka jiwanya menggantung. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga, belum dihisab. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jadi ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Esti tadi, ya yang melanjutkan yang Bu Esti tadi, memang tidak ada bank murni syariah, ya, karena masih menginduk kepada Bank Indonesia, ya. Nah, cuma memang sedikitlah kalau memang kita sudah ada bank syariah, maka sebetulnya kita sudah berbahagia, ya. Kenapa? Ya bedanya, ya kalau bank syariah itu kan insya Allah produk-produk yang ada itu diselektif betul kehalalannya. Nah, jika nanti ada produk-produk yang tidak syariah biasanya itu kan DPS, ya. DPS itu ya DPS Dewan Syariah Pengawas Syariah itu biasanya meninjau ulang apakah produk yang diluncurkan itu sesuai dengan syariah apa tidak. Nah, yang ya sebisa mungkin kalau sudah ada bank syariah, ya harusnya tidak ada pilihan lain kecuali bank syariah. Nah, cuma kan yang membedakan sebetulnya akad saja. Kalau melihat dari nominal angka itu ya tipis lah, mungkin bahkan lebih besar dari bank konvensional gitu kelebihannya. Tetapi yang dilihat bukan itu, tetapi akad. Nah, akad itulah yang bisa menyatakan halal atau haram. Sama ketika ibu punya anak atau ibu dulu ketika mau menikah itu kan penting akadnya. Setelah akadnya itu terjadi, menjadi halal yang tadinya haram. Nah itu, jadi saya rasa memang tidak ada, masih belum murni betul syariah, tetapi adanya bank syariah itu udah cukup ya membantu kita ya untuk bisa melakukan transaksi di bank syariah tersebut.
Nah, jadi kalau bank syariah kan Bu, segala produk-produknya itu sudah jelas, katakanlah ini kehalal haramannya. Tapi kalau bank konvensional, misalkan ibu punya usaha, lalu ibu pinjam usahanya ini usaha yang katakanlah tidak sesuai dengan syariat. Misalkan maaf ibu pengen buka panti pijat plus misalkan. Ya ternyata selalu di bank konvensional setelah dinilai, oh ini kayaknya masuk hitungan, ibu saya berikan. Tapi kalau di bank syariah yang seperti itu tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena usahanya bukan usaha yang halal. Ya misalkan pengen bangun pabrik bir misalkan begitu. Nah itu nggak bisa. Tapi di bank konvensional itu bisa. Nah itu tadi yang kedua adalah jawaban Pak Ali. Ya jangan sampai kita nanti di akhirat menjadi orang yang muflis bukan muklis. Muflis, bangkrut. Jadi di dunia dia merasa sudah cukup banyak amal solehnya, sehingga dia begitu pede masuk ke dalam surga. Ternyata masuk surga dipanggil, ya Allah, jangan masukkan surga si fulan, masih banyak. Dulu dia memang bersedekah, tapi kata-katanya menyakitkanku. Ini saya bersedekah, dasar malas, saya itu menyakitkan. Dia sedekah, tapi mulutnya bawel. Nah, itu yang akan menghilangkan pahalanya. Bahkan tadi, ya pengen masuk surga nggak jadi gara-gara itu. Nah itulah yang harus kita hindari ya. Jadi ada hutang ya, katakanlah janji itu kan hutang. Wa'du dain ya, janji mau begini. Nah itu kalau nggak tepati hutang ya. Jadi janji hutang itu kata Pak tadi bukan sekedar hutang materi, tapi yang non materi itulah yang kadang-kala manusia tidak sadar bahwa dirinya terancam dengan hutang materi, non materi. Silakan Bu Nurul lanjut. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mul, Pak Ali. Semoga menjawab dari pertanyaannya Mbak Esti. Kemudian yang selanjutnya kami berikan waktu kepada Mbak Emi. Silakan Mbak Emi, monggo. Ya. Suaranya kurang jelas, Bu. Ya. Ya. Dengan apa, Bu? Dengan ya. 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 Ya baik, terima kasih. Kalau itu kan hutang perusahaan cuma secara administrasi ibu yang mengurus ya hutang-hutang itu. Jadi kembali tadi hukum hutang kan itunya secara ini adalah jais, artinya boleh dengan catatan beberapa pertimbangan. Dia hutang tapi memang berniat sungguh-sungguh ingin membayar hutang. Ya, makanya perlu ada pencatatan itu Bu, supaya nanti ketika makanya tadi perintahnya adalah faktubuh, disuruh kita mencatat. Jika kita punya hutang kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun misalkan, itu ada catatan. Jika terjadi sesuatu atau yang bersangkutan mengelak punya hutang, itu sebagai dasar. Jadi bahkan disaksikan 2 orang saksi bahwa itu lebih kuat lagi. Nah kalau yang seperti Ibu tanyakan tadi, ketika berhutang kemudian ternyata perusahaan tidak bisa membayar hutang tersebut, ya itu kan istilahnya bangkrut di dunia itu kan. Nah, bagaimana dengan ibu yang melakukan transaksi itu? Itu kan bukan pribadi ibu, itu adalah ibu mengatasnamakan sebagai perusahaan. Nah, buat ibu, saya rasa nggak ada masalah kalau sudah
dilakukan secara benar. Artinya ibu tahu itu usaha juga bukan usaha yang haram, usaha yang halal. Cuma dalam perjalanan saja yang namanya usaha kan ya ada sukses, ada tidak. Ya katakanlah ada ini ya juga ada bangkrutnya begitu. Nah, sehingga biasanya kan di dalam perusahaan itu ada semacam jaminan. Apa yang akan dijaminan? Sama ketika Nabi utang 500 dirham, jaminannya apa? Baju perangnya Nabi. Artinya ketika dia bersangkutan nggak bayar, dia bisa dibayar dari aset. Nah kan perusahaan punya aset. Nah kemudian diperhitungkan tuh, nggak apa-apa. Makanya bank itu berani memberikan hutangan karena ada jaminan aset. Oh sekalipun dia nggak bayar, dia masih punya gedung. Oh dia masih punya ini, punya itu dan sebagainya. Saya rasa itu sudah ada penilaian di dalam bank, baik bank itu konvensional ataupun bank syariah. Ya. Silakan, ada yang tanggapi? Bagaimana Mbak Emi? Cukup menjawabkah? Oke. Oke, monggo. Ya. Betul. Betul. Iya, bagi ibu yang menghutangkan, ya tentunya kalau ibu sudah mengingatkan, karena ini sebetulnya bukan kewajiban juga ya. Kalau kata guru saya Pak Abdul Hamid, tidak ada kewajiban kita untuk itu. Tetapi untuk mengingatkan bahwa kasihan kalau memang dia tidak bayar hutang, maka tadi ancamannya di akhiratnya tadi, ya kan tadi amalnya masih belum sampai. Kalau kata Pali tadi antara ini masuk neraka dan surga, jadi belum dihisap ya kalau hutangnya belum dibayarkan. Nah jadi kalau kita punya hutang, katakanlah piutang katakanlah ya, ini kan piutang bukan hutang ya, artinya kita menghutangkan orang lain sampai batas waktu yang telah dijanjikan, ternyata yang bersangkutan belum punya hutang, makanya belum membayar. Nah sehingga harusnya yang punya hutang itu datang kepadanya, menyampaikan, proaktif, jangan seperti hutangnya dia mau datang, tapi ketika bayarnya malah menghindar. Harusnya dia datang ke ibu, menyampaikan, mohon maaf ibu, seharusnya saya bayar hutang, tapi karena kondisi corona begini sehingga saya tidak bisa bayar hutang. Ya oleh karena itu misalkan dia minta ditangguhkan lagi bu, misalkan sampai 3 bulan ke depan bu, saya minta waktu, mudah-mudahan saya udah kondisi normal, saya bisa membayar hutang ibu. Nah, ibu tentunya sebagai penghutang atau yang menghutangi yang baik, ya kalau memang ibu memberikan toleransi, itu adalah pahala luar biasa. Kemudian pada waktu 3 bulan ternyata dia datang lagi, bukan untuk membayar malah, ya tidak juga bisa membayar. Nah, disitulah makanya kalau ibu ridho, ibu ikhlas, itu subhanallah, ya udahlah kayaknya memang susah ya, daripada saya juga ini kamu juga begitu, ya udahlah misalkan saya ikhlaskan, itu pahala luar biasa. Bahkan tadi dia udah mau masuk ya neraka saja dengan kebaikan seperti itu, maka itu akan memindahkan neraka menjadi kepada surga ya. Cuma tadi itu Bu ya, kalau meminjam kepada yang baik seperti itu. Kalau yang tidak baik, ya pokoknya kalau sampai kamu nggak bayar di sini, saya tagih nanti di akhirat. Nah itu bahaya lagi. Artinya ibu pengen mengharapkan kebaikan. Kalau kamu nggak bayar utang, nggak apa-apa. Nanti saya tagih di akhirat. Takut itu Bu.
Jadi kita Bu. Jadi kalau memang ada kebaikan, Ibu, nanti itu dibuka dalam Quran surat 2 ayat 80-nya, Bu, 80. 80 itu menceritakan ketika ada yang berhutang kemudian tidak ada kesanggup bayar, maka dia bisa minta tangguh lagi. 280, maaf, bukan 200. Tadi berapa? 280. Pak Amul, boleh nambahin dikit nggak? Silakan, Bu Ari. Kalau semisal yang dialamin Mbak Emi itu mungkin kita alamin juga, banyak kita alamin. Terus kita sudah, kan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa punya hutang, terus udah jatuh tempo gitu ya. Nah, tapi ternyata malah yang penghutang ini malah memfitnah kita bahwa kita macam-macam yang istilahnya dia sebar cerita yang macam-macam itu, terus gimana? Kita sakit, tapi kita mencoba sabar, tapi ada rasanya nggak terima juga gitu, gimana Pak Ustadz? Tapi kondisinya dia kira-kira mampu sama sekali dia belum bayar hutang. Kondisinya dia kira-kira kalau Ibu lihat dia mampu untuk bayar hutang? Mampu, padahal dia istilahnya dia malah dia jalan-jalan. Karena itu kan kita ngingetin ituan. Jadi kalau malah kata Imam Al-Ghazali, bukan Ali Ghazi, Imam Al-Ghazali, orang yang punya hutang padahal dia mampu lalu dia tidak membayar, itu sudah melakukan dosa besar. Ya maka itu tadi ya kalau dia orang yang punya hutang, kemudian dia mampu lalu menunda-nunda membayar hutang, itu dia sudah melakukan kezaliman. Ya. Makanya tadi Ibu kecuali kalau memang yang bersangkutan betul-betul tidak ada, dia sudah ikhtiar ke sana kemari. Nah, maka Ibu yang ingin mendapatkan kebaikan nanti di akhirat, sudahlah saya sedekahkan, ya, maka itu lebih baik, ya. Jadi sudah dikasih tenggang, kemudian tidak juga, udahlah, kamu jangan janji-janji aja, ya, tambah dosa nanti. Sekarang sudah saya bebaskan hutangmu, bebas. Itu luar biasa pahala buat Ibu yang melakukan itu. Oke, terima kasih. Mbak Emi ya, sudah cukup? Ada tambahan, Pak Yos? Sebentar, Pak, masih ada urutannya. Mbak Emi cukup? Oke. Untuk selanjutnya, Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan? Pak Bambang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, apabila ada seseorang yang bernazar, itu apakah itu dianggap hutang, dan bagaimana orang itu kalau orang itu ternyata meninggal dunia, apakah nazarnya itu harus dilaksanakan sama keluarganya atau memang dia sudah putus begitu? Terima kasih Ustadz. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Nazar. Siapa istrinya Nazar dulu? Jadi kalau nazar itu memang ya, itu ketika sudah sesuatu sudah kalau dinajarkan menjadi wajib hukumnya. Dan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, maka ahli waris yang membayarkan nazar tersebut. Misalkan bernazar, saya tahun ini insya Allah ya mau diberikan kesehatan, atau mungkin saya akan berangkat umroh misalkan. Umroh kan bukan sesuatu yang wajib, ya sunnah. Tapi kalau sudah dinazarkan, dia menjadi wajib. Sama halnya kalau nanti saya sukses, usaha saya goal, saya puasa 3 hari berturut-turut, ya pertengahan bulan, ayamul bed itu ya. Nah, itu kan puasa sunnah, tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Ketika yang bersangkutan meninggal dunia, maka anaknya yang meneruskan nazarnya, yang merealisasikan nazarnya. Ya, jadi makanya jangan suka gampang-gampang nazar, karena itu janji dan itu berat dan harus ditunaikan juga. Itu hutang juga. Ya. Itu Pak Bambang. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, cukup Pak Bambang? Masih ada tambahan? Cukup.
Oke, selanjutnya ke Pak Musli. Monggo disampaikan sendiri Pak Musli. Halo Pak Musli. Silakan. Bu Maifera lagi di jalan. Halo Pak Musli. Oke, Dengar pertanyaannya aja, Pak Musli. Oh ya, enggak. Dengar aja, enggak. Pertanyaannya Pak Musli itu ada doa dan ikhtiar khusus yang mustajab agar cepat lunas hutang. Gimana nih Tat? Monggo Pak Mun, silakan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Goji. Ketika itu, kalau ini dibaca, doa ini insya Allah hutang sebesar gunung. Apapun ini, katakanlah gunung emas, itu akan bisa terlunasi. Ini dahsyat banget nih, ya doanya. Ya. Ada doanya, ini Sayyidina Ali diajarkan oleh Rasulullah, kemudian ada seorang budak yang datang kepada Rasulullah yang tidak bisa membayar hutang karena bayar hutang yang besar, maka diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma fini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Nah, itu doanya, Bu. Ya. Ada 3 atau lagi nanti ada doa lain, itu mohon perlindungan supaya kita terbebas dari lilitan hutang. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajmi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rizal. Itu diantara doa-doa yang diajarkan Nabi agar kita terbebas dari hutang. Asalkan ada niat sungguh-sungguh kita untuk membayar hutang. Di dalam hadis ini dikatakan, insya Allah, Allah akan berikan kemampuan kita untuk membayarkan hutang. Di Allahumma qini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Ini apa tuh kali? Allahumma qini, ya Allah cukupkanlah ya rezekiku yang halal-halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan wa agnini, dan cukupkan dan kayakanlah aku ya sehingga aku tidak lagi membutuhkan orang lain kecuali kepadamu ya Allah. Itu doanya, Bu. Jadi tolong nanti bisa dicatat, Allahumma qini bihalalika an haramika ya wa agnini bifadlika amman siwa. Ya, sama tadi mohon perlindungan dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Gitu Bu Ari. Nanti tanya bisa di WA. Nanti minta tolong, ini ada permintaan suratnya tadi bisa di WA di grup ya Tat ya. Nanti disampaikan karena kan ada beberapa nanti yang ditulis di grup perjalanan. Oke. Kepada peserta masih ada pertanyaan, masih bisa 2 pertanyaan lagi. Pak Joko Bri, mohon maaf baru sempat gabung Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Edi mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya? Bu Lucy? Tadi Bogor aman, kalau ada banyak nih, monggo silakan. Masih ada 2 pertanyaan yang bisa disampaikan. Pak Edi habis makan dia tuh. Pak Edi mau, Pak Joko ada pertanyaan mungkin? Saya satu. Pak Edi dulu, Pak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masalah utang piutang ini adalah masalah yang klasik ya Ustadz ya. Maksudnya setiap orang kadang-kadang berhutang kepada tetangga, kepada teman, bahkan kepada orang lain, bahkan kepada bank. Misalkan kalau kita memberi hutang kepada orang lain, tapi kita membiarkannya saja, kan setiap orang yang berhutang akan mengalir setiap hari, setiap
jam, setiap menit pahalanya buat yang si pemberi hutang. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengingatkan orang yang kita beri hutang, biar kita pantang terus, kita mengharapkan dapat pahala itu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sesungguhnya tidak ada kewajiban kita untuk itu, tetapi memang ada semacam tugas dakwah kita. Tugas dakwah kita kan tawasau bil haq wa tawasau bisob gitu ya. Walaupun enakan yang menghutangin, kalau gitu biarin aja, artinya pahala mengalir terus. Makanya dengan tidak menyampaikan berarti sama aja supaya pahala nggak putus begitu. Tetapi alangkah lebih baiknya karena kita peduli sama saudara kita, jangan sampai nanti di akhirat mendapat ancaman itu, maka ada kewajiban kita sebagai muslim untuk tawasau bil haq wa tawasau bisob, untuk saling mengingatkan, menasehati. Ibu, Bapak, ya menurut catatan kami sebagaimana begini, ya Ibu masih ada kewajiban untuk ini. Itu nggak masalah. Artinya nanti orang yang sungguh-sungguh dan dia mengerti itu nggak akan berani. Oh, alhamdulillah, saya pikir Pak udah lunas, ternyata masih ada lah. Itu kan mungkin dia nggak ke Bapak karena dia menganggap sudah lunas. Ternyata menurut catatan Bapak belum. Nah, karena mungkin nih Bapak yang salah atau Ibu yang salah. Ibu yang sudah menyaur, membayar hutang, tapi nggak tercatat, misalkan begitu kan. Nah itu alangkah lebih baiknya supaya tadi jangan sampai tadi ada perasaan tadi gitu. Bapak sudah merasa, atau ibu yang dihutangkan sudah merasa dimelunasi, sementara Bapak yang menghutangkan merasa belum gitu ya. Jadi perlulah diingatkan untuk kebaikan bersama saya rasa gitu ya. Toh insya Allah kalaupun Bapak pengen mendapatkan kebaikan dari yang dihutangkan tadi, ginikan saja, saya ikhlas Bu, sudah nggak usah dibayar lagi. Itu tambah besar itu. Saya juga pengen hutang sama Pak Edi begitu. Jadi bukan mengharapkan yang memberikan hutang juga jangan udah mah dia mah orang benar, insya Allah saya datang ke sana juga saya diikhlasin. Itu menjadi catatan kita. Ya, kalau kita ingin mendapat kebaikan ya jangan seperti itu. Tapi tadi boleh Pak untuk dakwah kita saling mengingatkan, jangan sampai nanti di akhirat yang bersangkutan mendapat tagihan. Ya, iya Pak Edi gitu sebentar Pak Edi. Ya. Dan hutang adalah pemutus silaturahmi yang sangat tajam Ustaz gitu kan. Kalau iya, betul. Gara-gara hutang malas ketemu, takut. Padahal kita nggak nagih. Ketemu kita, aduh, uang takut ditagih. Padahal kita nggak nagih. Jadi malas untuk ketemu. Itulah bahaya-bahaya hutang diantara seperti itu, Pak. Nah, makanya kalau bisa ya nikmati saja yang ada. Tadi kata Bu Esti, ini bagaimana caranya? Sudah, syukuri yang ada, jangan yang tidak ada diadakan sehingga dia harus berhutang sana kemari. Yang kedua adalah membuat kalkulasi yang kira-kira mengurangi ya keperluan-keperluan tadi. Yang saya harus bayar hutang, yang biasanya AC nyala nonstop, sekarang AC saya nyalain malam saja misalkan itu. Sehingga nanti mungkin kalinya bisa saya bayar hutang. Kemudian yang harusnya tadi saya begini-begini, saya kurangi segini-segini. Nah, itu untuk supaya ada kesungguhan untuk membayar hutang. Gitu. Ya silakan, Bu Lucy. Kalau Kang Kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menjawab ya Pak Edi ya. Oke. Masih ada satu kesempatan lagi. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi salah masuk cuma ini kekolokan ini. Kekolokan ini tadi salah masuk. Pak Joko mungkin? Pak Budi? Nyimak dulu. Pak Joko nyimak. Pak Budi, monggo Pak Budi. Cukup Pak Mul. Ini ada Pak Mul, ada satu pertanyaan yang kelewatan nih saya. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Atau mau Pak atau mau langsung nih? Atau kalau saya bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, ada orang memberikan hutang kepada seseorang, tetapi yang diberi hutang sekarang kondisinya mulai pikun.
sementara anaknya belum mengetahui hutang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Diikhlaskan atau diberitahukan kepada anak-anaknya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, Bagus Pak Mul, sekali silakan Pak Mul. pertanyaannya. Jadi pertama memang kewajiban kita untuk memberitahukan karena ini hutang ya, karena risikonya tadi berat. Kewajiban kita untuk memberitahukan kepada ahli keluarganya ya, atau mungkin kalau dia sudah meninggal ya ahli warisnya gitu ya. Nah, karena sudah pikun makanya utang itu perintahnya harus dicatat ya. Tercatat, ada saksi sehingga suatu saat apa-apa terjadi bisa saja ketika lagi nulis perjanjian sehat waras ketika habis itu terjadi kecelakaan akhirnya lupa ingatan. Emang saya punya utang dan sebagainya. Itu kan repot juga kalau nggak ada catatan. Makanya udah sejak awal diantisipasi ketika kita bertransaksi atau bermuamalah yang tidak tunai dalam waktu yang tertentu, maka maka disuruh kita mencatat. Jika terjadi sesuatu itu menjadi bukti bahwa yang bersangkutan punya hutang. Artinya kesian kalau ahli keluarganya dia paham akan ini, maka dia akan bertanggung jawab karena itu juga akan dosa buat dia, ya. Nah, sehingga kewajiban kita pertama ingatkan bahwa bersangkutan punya hutang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, jadi jangan juga ketika ada orang meninggal dunia, kemudian jika yang bersangkutan punya hutang, sila berhubungin. Bu, dulu ini punya hutang, tapi buktinya nggak ada. Itu kan nggak bisa juga kita bayarkan. Kenapa? Nggak ada buktinya. Sekalipun dia benar, tapi kita ragu juga. Kita nggak kenal. Ya, tapi kalau sudah ada bukti, ya kita tidak bisa mengelak yang bersangkutan biar bisa mengelak. Nah, jika sudah ditunjukkan bukti-buktinya, tetapi yang bersangkutan juga tidak bisa membayar, maka tadi yang kedua adalah sedekah ibu lebih baik padanya. Dibebaskan, ya, karena itu sedekah yang paling baik. Nah, saya rasa itu Bu, tapi tetap ada tercatat, disampaikan, ya karena ini kewajiban yang bersangkutan, kewajiban ahli waris, ya, kewajiban saudara-saudaranya atau anak dan keluarga. Saya rasa itu. Oke. Nah, kamu tadi kan sesuai janji tadi ada 3 pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan yang terbaik yang dipilih Pak Mul. Ini tadi pertanyaan dari Mbak Esti, Mbak Emi, terus kemudian Pak Bambang, Pak Muslim, Pak Edi, terus kemudian Ibu Zulfatun. Nah, Pak Mul nih milih yang mana nih 3 orang ini? Waduh. Untuk dikasih, monggo silakan. 3 Pak Mul. Kayaknya Pak Ali kan nanya nih. Pak Ali mau dapat tapi nggak nanya. Pak Ali di depan saya, Pak Ali nih. Pak Ali lagi di depan saya. Ada 3 nih Pak. Pilih yang mana nih Pak? Saya catat soalnya. Yang banyak pertanyaan, ya Bu Esti itu pertanyaannya bagus sampai saya sendiri bingung jawabnya Bu. Ya, karena kalau ditanya Bank Syariah memang nggak ada Bank Syariah yang murni, kita masih begitu pada Bank Indonesia begitu. 1 Bu Esti. Oke. Ya. 2. Kedua Ibu Nurul. Kalau saya nggak berlaku. Ya, Pak Bam. 3 kan? Ya. Ada 3. Iya, jadi tadi kan yang kedua yang bertanya tadi kan Pak Bambang dan ya. Pak Bambang tadi sama Ibu Emi. Iya, oke. Iya. Saya ulang, benar ya Pak ya? 1 Mbak Hesti, kedua Pak Bambang, ketiga Mbak Emi. Oke, betul ya Pak Mul ya? Ya, sahih. Oke. Nanti akan saya sampaikan pada waktu kita bertemu ya nanti hadiahnya ya. Oke, alhamdulillah. Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Mbak Esti mau tambahan atau ini masih ada waktu 7 menit tersisa? Mungkin masih Pak Joko atau yang lainnya ada pertanyaan? 1 aja masih bisa. Ada masukan, Pak Yos? Ada yang lain nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin dari saya.
Ya. Oke. Ada yang lain Mbak nggak ya? Esti mau tambahan dikit? Oke, Ya, boleh. sedikit. Kita aja Mbak Esti ya. Ya, ya. Pak Ustadz, ini ada kasus nih Pak Ustadz. Ada seorang yang memang dia pengusaha. Lalu kisah nyata nih Pak Ustadz. Dia kemudian memang dia sudah masuk ke kelompok orang yang katakanlah kekayaannya miliarder lah ya. Lalu kemudian karena dia bergaul dengan banyak banyak relasi, tapi kemudian mungkin ada sedikit kesleo Pak Ustadz. Kesleonya begini, ada beberapa orang yang sebagai relasinya itu memanfaatkan kekayaannya pengusaha ini, lalu kemudian malah terjerumus kepada kesyirikan. Kesyirikannya begini Pak Ustadz, saya saya agak takut sebenarnya menyampaikan ini karena ini kisah nyata dan sedang dihadapi oleh pengusaha ini. Nah, si pengusaha ini tergiurnya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kesyirikannya adalah ditawarkan seperti rambutnya Rasulullah, lalu darahnya Rasulullah, dan beberapa hal yang berkaitan dengan jasadnya Rasulullah itu harganya miliaran Pak Ustadz. Mungkin kalau Pak Ustadz atau ibu bapak yang ada di grup ini lalu membaca berita tentang Profesor Embong yang dari Malaysia itu, dia suka pameran di mana-mana tentang bahkan beliau berani mengeluarkan sertifikat tentang bukti nyata adanya rambut Rasulullah, lalu darahnya Rasulullah dan sebagainya yang sepertinya dijual belikan, dan itu kan akibatnya ada orang-orang yang tergiur bahkan ingin mendekati dengan cara memiliki hal-hal yang berdekatan dengan Rasulullah yang mengakibatkan kesyirikan. Padahal sayangnya pengusaha ini sebenarnya kalau boleh saya lihat beliau sangat dermawan, beliau sangat saleh, tapi kemudian tergiur dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan seperti ini. Menurut Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya kita yang mengenal beliau, apa yang harus kita lakukan? Tentu memang mengingatkan iya, tetapi mengingatkan kan cukup sulit ya Pak Ustadz, karena kan memang beliau ini senior, beliau ini saleh, tapi ya kita apa sih gitu kan, intinya mau menyampaikan saja amat sangat sulit gitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira terutama tadi sentuhan kesyirikannya. Tadi emang udah kan lagi. Tadi ada telepon masuk ya teleponnya. Iya, lanjut. Ada bunyi bicara ya. Iya, intinya saya mohon advice-nya nih Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai orang yang mengenal beliau, sentuhan atau katakanlah cara mengingatkannya itu seperti apa? Karena kan beliau cukup saleh, bahkan punya rumah Quran loh Pak Ustadz. Beliau menyebar ke seluruh Indonesia, membuat rumah-rumah Quran. Kesalehannya kita juga boleh dibilang ya kita kenal beliau dengan baik gitu. Tapi kita sebagai orang yang mengenal beliau tak berdaya gitu Pak Ustadz untuk mengingatkan, bahkan bingung lah apa yang harus dilakukan karena hutang-hutangnya itu semakin menumpuk di mana-mana untuk mengupayakan diri untuk memperoleh tadi rambutnya Rasulullah, darahnya Rasulullah, karena usaha yang beliau kembangkan ini uang miliaran itu habis begitu saja untuk membuat rumah Quran, lalu kemudian untuk membayar tadi hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu dia usahakan sehabis-habisnya untuk memperoleh tadi jasa Rasulullah itu Pak Ustadz. Jadi saya agak mengerti nih gitu karena mengenal beliau seperti itu gitu Pak Ustadz. Monggo Pak disampaikan ini. Jadi ada kaitannya antara hutangnya beliau sebagai pengusaha karena yang kepada orang-orang yang mengupayakan untuk memperoleh jasad bagian dari jasadnya Rasulullah itu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Oke, monggo silakan Pak Ustadz dijawab Pak Ustadz. Iya, jadi sesuatu yang dikaitkan dengan fisik Rasulullah itu memang tidak mengandung kemusyrikan, Bu. Yaitu mengambil istilahnya keberkahan. Sehingga memang tadi
Kalau Ibu jelas-jelas emang tahu yang bersangkutan melakukan kemusyrikan, ya tadi ada kewajiban kita tadi tawasul. Nah, mungkin ketika Ibu, karena dia mungkin dari segi usia sudah lebih tua, dari segi keilmuan dia juga sudah di atas kita, maka tentunya siapa orang terdekat dia, teman baik dia, yang mungkin kalau dia ngomong, dia bisa menerima. Ya, mungkin kalau Ibu langsung tidak. Nah, Ibu sampaikan kalau emang jelas-jelas Ibu tahu bentuk kemusyrikan disampaikan, karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan. Tapi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana rambut, memang itu ingin tabaruk, ingin mengambil keberkahan itu memang boleh. Nanti di hadis Muslim nanti dilihat Ibu tentang apa namanya istilah wadu ya, jadi kayak bekas-bekas wudunya Rasul sebagainya, itu nggak masalah. Nah, itu jadi bukan satu kesyirikan, tetapi memang ada keberkahan di situ. Cuma kadang ya, terlalu berlebihan itulah mungkin yang dikhawatirkan malah jatuh kepada kesyirikannya begitu. Nah, jadi saya rasa kalau memang nanti Ibu tidak bisa, harus mencari siapa yang teman dekat orang tersebut yang kira-kira dia pembicaranya bisa didengar. Oh iya, ternyata insya Allah kalau memang saya salah, mungkin dia sadar dia ngomong. Ya, Pak Ustadz, yang saya tanya dengan hutang tadi, beliau berusaha keras semaksimal mungkin untuk hutang kemana-mana, karena kan uangnya dikuras habis untuk memperoleh jasad yang berkaitan dengan Rasulullah. Apakah itu menjadi kan karena haram jika memang usahanya ini maksudnya untuk memperoleh uang membayar apa sih istilahnya ya intinya hal-hal yang berkaitan dengan jasadnya Rasulullah itu apakah tidak menjadi haram karena dia berusaha tetapi kemampuannya sudah semakin minim gitu loh Ustaz. Iya, ya tentunya sesuatu yang berlebih itu yang tidak baik ya. Itu di luar, kalau memang di luar batas kemampuan, itu kan sebetulnya memaksakan diri. Ya sesuatu katakanlah nanti saya punya rumah tahfidz, malah mengorbankan rumah tahfidznya sehingga rumah tahfidznya dijual gitu begitu. Mengejar sesuatu mungkin ya mungkin satu sisi itu juga ada kebaikan, tapi jangan sampai menghilangkan atau merusak kebaikan yang sudah ada. Ya, misal akibat itu punya hutang, akhirnya ini rumah tahfidz yang mungkin pahala jariah yang terus mengalir akan berhenti, katakan seperti itu. Kenapa? Karena dia harus membayar hutang sehingga menjualnya itu kan malapetaka itu. Ya, sehingga tadi kalau itu sudah di luar kemampuan, saya rasa memang harus tadi Bu ada yang menasehati, ya. Cuma nasihatnya tadi bukan selepel kita atau selepel dia, teman dekatnya yang mungkin tadi saya katakan ketika kalau teman dekat bicara mungkin enak ngomongnya lalu dia bisa menerima ya secara logika begini-begini ya yaudahlah berubah. Tapi kalau memang sudah ada ya setan masuk ya, nah ini sehingga ada nasihat juga mungkin ya nggak pengaruh nasihatnya. Memang sekarang ini kan ya kan di mana setan berlomba-lomba katakanlah untuk menjerumuskan manusia ya. Nah, sehingga tadi kita sebagai teman untuk bisa saling menasihati, saya rasa itu Bu. Bu Ari sudah? Setengah tiga. Oke, cukup ya Mbak Esti ya. Untuk selanjutnya apabila masih ada pertanyaan yang lain lagi, kita bisa lempar di grup. Nanti kita akan bahas di grup. Karena waktu sudah jam 14.32. Kamu sudah bisa diakhiri nggih berarti ya? Ya, doa Pak Ali, doa penutup. Oke. Kepada peserta yang lain apabila nanti masih ada yang ngeganjel, masih ada yang pertanyaannya belum terjawab, kita sampaikan di grup. Mohon dibantu Pak Mul, Pak Ali, Pak Dazuki. Apabila bisa menjawab, nanti minta tolong dibantu dijawab. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 14.33. Kajian hari ini kita akhiri semuanya. Sebelumnya mungkin dari Pak Sur ada tambahan atau Pak Edi ada tambahan? Sebelum saya tutup, kita masih punya waktu 7 menit.
Pak Sur dari ketua silakan. Pak Sur sebagai ketua. Pak Sur, monggo silakan Pak Sur. Halo, Pak Sur. Dipencet mute-nya Pak Sur. Pak Sur. Pak Sur, mute-nya belum dipencet. Ya? Oke, saya unmute. Pak Sur, silakan Pak Sur. Oke, kalau Pak Sur tidak bisa masuk nih. Mungkin Pak Edi? Pak Sur bicara tapi enggak ini dia suaranya. Nah, sudah saya coba unmute. Bisa, udah bisa. Harus dari Pak Sur sendiri. Pak Sur masih unmute. Pak Mur. Pak Sur masih unmute ini. Ya. Bagi sebuah organisasi yang bisa menguasai Oke, karena Saya rasa cukup Bu Ade. Cukup mungkin. Oke, cukup aja ya, kita cukupkan. Ya. Oke. Alhamdulillah bahasan hutang hari ini kita udah selesai. Yang paling noho adalah hutang adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Itu yang harus kita ingat. Semoga pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di bahasan kurban. Kita akan bertemu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi Pak Mul kira-kira. Karena kita ini aja. Untuk yang sekarang kita udah mundur 1 minggu. Ya, atur aja. Mau seminggu lagi, 2 minggu lagi boleh. Tentang kurban, bahasa kita kurban. Seminggu lagi. Sebelum kita masuk ke kurban ya Pak Mul, berarti kita ketemu di minggu depan dengan bahasan kurban. Oke. Akhir acara, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mbak Emi. Silakan Mbak Emi, monggo. Ya. Nah, Pak Suryana baru keluar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih banyak, wabil khusus Pak Ustadz, ahli gosi Pak Ustadz Mulyadi yang sudah memberikan tausiahnya. Yang kedua, apresiasi luar biasa kepada Ibu Hajari dan teman-teman yang sudah melaksanakan video meeting, biarpun kita nggak bisa ketemu, tapi bisa berkomunikasi. Terkait dengan hutang, kita makhluk yang bermasyarakat, kita terlepas dari itu. Cuman yang menjadi pikiran kita adalah hutang non-materi. Non-materi itu memang hutang yang batasannya tidak jelas, ya, sehingga bisa kabur yang semestinya itu merupakan hutang non-materi, tapi kadang-kala kita nggak terasa. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian selanjutnya kepada teman-teman, terima kasih sudah bisa hadir di Zoom meeting. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita bisa kembali Zoom meeting atau kita komunikasi melalui Zoom meeting di saat-saat kita masih dalam kondisi yaitu COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Dan kemudian kita memang sudah ingin dan kepingin untuk ketemu langsung dengan teman-teman. Itu saya yang sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus bisa lanjut eksis untuk Haji Angkatan 27 Bani Saleh. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Lupa nama. Mbak Emi, silakan Mbak Emi ditutup. Langsung aja ya. Oke. Pak Mul, sudah? Cukup ya? Cukup. Oke. Ya, cukup. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di 1 minggu atau 2 minggu depan dengan bahasan kurban. Semoga teman-teman semuanya masih bisa bergabung dan kita mau semoga semakin banyak. Amin. Nanti minggu depan Pak Ali Gozi ya. Pak Ali Gozi ya, oke. Ya, minggu depan kurban. Siap. Ya, minggu depan kita bahas kurban. Paling nggak apa-apa sampai sekarang bisa. Ali, berarti yang baca doa Pak Mul ya? Ya, Ali.
Oke. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Mul, terima kasih Kang Iwan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketemu najolin ya. Mbak Ari, kok nggak foto bersama? Ini doa nggak? Iya, doa. Foto bersama ya? Ya udah deh gini. Foto bersama dong. Buka video. Pak Taufik, Pak Taufik, buka video semuanya. Kita foto bersama ya. Pak Taufik bisa fotoin nggak? Ya udah, ayo. Buka video yuk, buka video. Sudah buka video semua? Ya, sudah. Buka Ayo video. senyumnya dikeluarin. Cheese. Ya, Pak Tupiko yang mau fotoin ya. Pak Tupiko yang fotoin ya. Saya nggak bisa, saya pakai handphone soalnya. Lu udah kalah belum? Kip, bunuh dia, Kip cepet, Kip. Lagi harus pakai laptop ini. Ini fotonya. Ya, pakai laptop. Oke, yuk foto 1, 2, 3. Bohong. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Matiin lah. Pak Setio lagi keluar. Ya. Assalamualaikum. Foto buka. Aduh, Bang Mukhlis. Kamar berkah masih ada, no kamar berkah. Masih apa sih? Pak Joko lagi keluar. Kamar berkah masih ada tuh, Pak Tipiko. Saya nyari-nyari ini. Ya, sehat. Alhamdulillah, San. Alhamdulillah. Insyaallah kapan-kapan ketemu silaturahmi bareng-bareng. Pak Syafri itu lagi. Alhamdulillah. Ber. Apa Pak Topiko? Ya, insyaallah. Ya ke Kalimantan nih. Edi kelia, Pak Edi. Bebelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih. Bisa Diro, apa kabar Bisa Diro? Pak Mesti pangling Pak Mesti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kirain kok anteng kirain gak gerak. Tadi di jalan ya? Monitor aja Pak Ustaz, monitor. Banyak utang soalnya. Utang. Hati-hati kalau ngutang. Jadi terlena dengan ceramah Pak Ustaz. Banyak utang nih. Pak Taufik, apa kabar Pak Taufik? Gimana? Oh. Ya enggak. Teman-teman rokok. Boleh merokok. Ya, Mamet dah. Enggak ada yang Assalamualaikum. Ya, makasih, maaf. Masuk